Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik juara? Jumpa lagi bersama saya Kak Ridwan ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya, baik dan sehat selalu ya. Baik, tentunya adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang TF10 ya, integral yang ketiga. Nah, barusan adik-adik sudah melihat tautan YouTube tentang pemaparan materi integral ya. Nah, sekarang kita akan membahas jawaban adik-adik apakah banyak yang cocok ya, mudah-mudahan cocok ya. Nah, baik, kita mulai saja dari pembahasan soal yang pertama. Nomor 1, nilai dari integral 3x kuadrat min 2x plus 1 dx yang dibatasi oleh 1 sampai 3. Nah, untuk integral seperti ini, adik-adik tentu integralkan saja seperti integral tak tentu ya, seperti yang sudah adik-adik pelajari. Nah, ini rumusnya, cuma di sini tidak usah pakai C lagi, tanpa C, karena sudah disubstitusi, nanti akan disubstitusi oleh batas bawah dan batas atasnya. Baik, fungsi integran ini mau kita integralkan sehingga menjadi X pangkat 3 min X kuadrat plus X. Nah, ini dalam kurung, ini di sebelah kanannya kita taruh batas bawah dan batas atasnya. Nah, kemudian kita substitusi 3 ke hasil integralnya, kemudian dikurangi 1 disubstitusi ke integralnya. Nah, sehingga kita masukkan 3 pangkat 3 min 3 kuadrat plus 3 dikurangi, nah ini F1, jadi 1 dimasukkan ke hasil integralnya, 1 pangkat 3 min 1 kuadrat plus 1. Nah, yang sebelah sini menghasilkan 21, yang sebelah sini menghasilkan 1, sehingga jawabannya adalah 20. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya adalah D ya. Nah, baik. Untuk nomor 1 ini tentunya kakak yakin adik-adik tidak ada masalah yang sulit ya. Semuanya lancar-lancar jaya ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan dengan pembahasan nomor 2. Nah, nomor 2, nilai dari integral X kuadrat dx dari 1 sampai 2 ditambah integral X kuadrat dx dari 2 sampai 3 dikurangi integral X kuadrat dx dari 4 sampai 3. Nah, dari sini adik-adik perlu menggunakan sifat-sifat integral tentu. Nah, di antara sifat integral tentu yang akan kita gunakan untuk penyelesaian soal yang berikut, nah ini adalah, nah ini yang dikotakin merah ini, integral fx dx dari B sampai A. Nah, ini harusnya ada dx nya ya. Nah, kakak lupa tadi nulisin, harusnya ada dx di sini. Integral fx dari B sampai A itu boleh ditulis kebalikannya. Jadi yang tadinya batas atas jadi batas bawah, yang tadinya batas bawah menjadi batas atas, tapi digunakan negatif di depannya, itu ya. Nah, kemudian ada sifat penjumlahan rantai. Integral dari B sampai A kemudian ditambah integral dari C sampai B sama dengan integral dari C sampai A. Jadi seolah-olah ini berantai B-nya. B-nya tidak usah ditulis, cukup ditulis A dan C-nya saja. Nah, ini berlaku untuk penyelesaian soal berikut. Nah, di sini ada tanda negatif. Kita bisa rubah ke dalam bentuk negatifnya. Jadi di sini udah negatif ditambah bentuk negatif dari sini sehingga bentuknya menjadi positif. Nah, ingat di sini batas
bawah dan batas atasnya jadi dibalik. Nah, itu ya adik-adik. Jadi yang tadinya tambah kemudian kurang menjadi tambah dan tambah. Nah, kemudian setelah ini adik-adik bisa menggunakan sifat jumlahan rantai. Ini 2 dengan 2 bisa dicoret, 3 dengan 3 juga bisa dicoret, sehingga yang tersisa adalah 1 dan 4, sehingga integralnya bentuknya seperti ini. Lebih sederhana kan dari yang tadi ya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita tinggal mengintegralkan x kuadrat dengan rumus dasar integral sehingga menjadi sepertiga x pangkat 3 yang dibatasi oleh 1 dan 4. Nah, kemudian kita substitusi 4 dan 1-nya. Sehingga 1/3 4 pangkat 3 dikurangi 1/3 1 pangkat 3. Di sini 4 pangkat 3 itu adalah 64. 64 kali 1/3 adalah 64/3. 1 pangkat 3 itu 1 kali 1/3 ya, tetap 1/3. Kemudian kita operasikannya ini sehingga menjadi 63/3, atau kalau disederhanakan menjadi 21 jawabannya. Nah, jawabannya adalah C. Nah, bagaimana adik-adik ya? Jelas ya? Oke, nah sekarang yang penting di sini adalah adik-adik perlu mengetahui jenis-jenis sifat aja yang dapat digunakan pada suatu soal ya. Nah, insya Allah sifat-sifat integral ini akan otomatis terhafal kalau adik-adik sering menggunakannya dalam soal. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 3. Nomor 3, hasil dari integral 3x kuadrat dikali x pangkat 3 min 5 dipangkatkan dengan 4 dx. Nah, di sini ada dua fungsi. Yang pertama, fungsi yang di dalam kurung ini x pangkat 3 min 5 dan di luar kurung 3x kuadrat. Nah, di sini ada perbedaan selisih 1 dari pangkat tertingginya, maka dari itu feeling kita adalah ini integral substitusi. Jadi yang mau kita substitusi adalah fungsi yang lebih tinggi. Nah, kita misalkan U sama dengan x pangkat 3 min 5. Kalau U diturunkan terhadap x, menjadi du sama dengan 3x kuadrat dx. Nah, 5-nya habis di sini. Sehingga kalau dx kita tuliskan sendiri menjadi du per 3x kuadrat. Nah, kemudian hasil-hasil ini kita masukkan ke dalam integralnya. Nah, integral 3x kuadrat kali x pangkat 3 min 5 pangkat 4 dx. Nah, di sini x pangkat 3 min 5-nya kita ubah menjadi u. Kita ganti atau kita substitusi menjadi u. Di sini dx-nya juga sama, disubstitusi dengan du per 3x kuadrat. Sehingga 3x kuadrat dan 3x kuadrat ini habis. Gitu ya. Nah, ciri khas dari integral substitusi itu adalah variabel yang lamanya akan tergantikan semua, sehingga seperti ini bentuknya. Jadi variabelnya semuanya u. Di sini juga ngikut jadi du. Nah, sehingga ini seperti integral sederhana saja, integral biasa, integral aljabar sederhana dengan variabelnya u. Nah, sehingga kita integralkan dengan rumus dasar menjadi 1/5 u pangkat 5 plus c. Nah, jangan lupa tadi kan kita bermain di x, u hanya pinjam sementara, sehingga setelah jadi diintegralkan jangan lupa u-nya dikembalikan ke x. Nah, ini ya, kita ganti lagi dengan ini. Jadi hasil akhirnya 1/5 kali x pangkat 3 min 5 pangkat 5. Jawabannya adalah C. Nah, mudah ya adik-adik ya. Oke, jadi di sini kita pakai substitusi karena ada perbedaan pangkat tertingginya 1 gitu ya. Itu yang paling mudahnya seperti itu. Jelas ya adik-adik ya. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Nah, nomor 4, hasil dari integral 6x min 3 per x kuadrat min x min 1 dipangkatkan 2 dx.
sama dengan titik-titik. Nah, dari sini kita lihat lagi ada dua fungsi di sini. Ini x kuadrat min x min 1 fungsi yang pertama, ini 6x min 3 fungsi yang kedua. Nah, kita lihat antara fungsi yang pertama dan kedua perbedaan pangkatnya 1, yang satu pangkat tertingginya 2, yang satunya lagi pangkat tertinggi 1. Jadi ini bisa dilakukan integral substitusi ya. Nah, kita misalkan yang fungsi yang mau disubstitusi adalah fungsi yang pangkatnya lebih tinggi. Nah, kita misalkan U sama dengan x kuadrat min x min 1. Kalau diturunkan menjadi DU sama dengan 2x min 1. Ini min 1-nya hilang di sini. Min 1 di sini dapat dari ini min x. Ini kan kalau kita bentuk dx sama dengan du per 2x min 1. Nah, nilai-nilai ini nanti akan kita masukkan ke dalam integralnya. Nah, 6x min 3 kita rubah menjadi 3 kali 2x min 1. Kita keluarkan 3-nya dari sini. Nah, kemudian x kuadrat min x min 1 kita gantikan dengan u. Nah, di sini karena di pangkat 2 berarti di sini u pangkat 2. Nah, dx di sini kita ganti menjadi ini du per 2x min 1. Sehingga ini ada 2x min 1, ada 2x min 1 bisa habis ya. Sehingga sisanya adalah seperti ini. Integral 3 per u kuadrat du. Nah, nampak lebih sederhana ya adik-adik ya. Nah, kalau ada pangkat yang sebagai penyebut di sini lebih baik dibuat seperti ini biar mudah diintegralkan. Jadi kelihatan pangkatnya walaupun dia pangkatnya negatif. Nah, dengan rumus dasar integral tentunya adik-adik bisa mengintegralkan. Hasilnya adalah min 3 u pangkat min 1 plus c. Nah, u pangkat min 1 kita kembalikan lagi ke bentuk. Nah, ke bentuk fungsi rasional. Sehingga min 3 per u plus c. Nah, jangan lupa tadi kita bermain di x. Jadi kita kembalikan u-nya ke dalam x. Jadi jawabannya min 3 per x kuadrat min x min 1 tambah c. Jadi kalau kita lihat di jawabannya ada b ya. Nah, oke ya. Nah, mungkin itu 4 pembahasan sesuai soal yang adik-adik tadi kerjakan di TF-nya ya. Bagaimana banyak yang betul dan banyak yang cocok kan? Nah, alhamdulillah ya. Nah, bagi yang belum cocok, semoga hari ini bisa mendapat pencerahan dan pemahaman yang lebih baik ya. Nah, baik adik-adik, jangan lupa berlatih lebih banyak lagi ya. Nanti dilanjut sendiri. Nah, kakak cukupkan sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.